Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Chen Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik bagi dulur, yaitu cara modif power amplifier secara keseluruhan lur ya, supaya bisa lebih optimal dan juga lebih bertenaga serta lebih efisien, lebih optimal powernya, supaya watt yang dihasilkan itu bisa lebih baik dan tidak terbuang sia-sia untuk tenaga ataupun dari watt power amplifier itu sendiri. Nah, ini adalah power amplifier rakitan saya sendiri lur ya. Tapi di sini saya nggak akan review. Kita akan fokus ke cara modifnya saja gitu. Begitu dulu yang penasaran seperti apa untuk spesifikasi terus power amplifier ini, silahkan ditonton di video saya sebelumnya lur ya. Sekitar 10 bulan yang lalu saya pernah nge-review power ini secara full dan juga cek sound. Nah, kali ini kita akan berbagi tips ya. Soalnya ini power jarang saya pakai, tapi kemarin ada trouble sedikit di bagian mid high-nya. Ini kan power 4 channel lur ya. Jadi ini untuk mid high dan ini untuk low sub. Jadi per channel atau per sisi ini ada 2 driver. Ini 1 driver, ini driver 2, driver 1, driver 3, driver 4. Jadi ini 4 channel. Nah, 4 channel. Ada high, mid, low dan subwoofer gitu. Nah, kalau di video sebelumnya yang pernah saya bikin itu kan biasanya modif driver ya, modif driver secara driver seperti ini. Tapi kali ini saya akan modif power amplifier secara keseluruhan, keseluruhan seperti ini, sudah jadi dalam satu kesatuan seperti ini. Nah, yang pertama lur ya, yang paling penting itu adalah perkabelan lur ya, perkabelan. Jadi yang namanya perkabelan itu sangat penting sekali. Nah, di sini saya yang paling pertama itu adalah kabel speaker. Nah, kabel speaker itu, nah ini loh ya, ini kan kabel speakernya saya pakai Spicon ya, seperti ini, supaya lebih simple. Dan ini untuk soketnya nggak saya pakai, jadi saya pakai Spicon ini. Nah, ini kabel speaker ini kalau bisa dulur-dulur itu menggunakan kabel speaker yang khusus untuk kabel speaker. Jangan menggunakan kabel power ya, atau jangan menggunakan kabel listrik. Soalnya apa? Soalnya kabel speaker ini dia itu didesain khusus untuk speaker yang pertama itu. Terus juga serabutnya beda kalau kabel speaker ini. Tujuannya apa? Tujuannya antara lain supaya tenaga ataupun supaya energi ya dari power ke speaker itu dia bisa efisien. Jadi tidak kepotong gitu istilahnya. Dan juga kabel speaker ini dia low noise gitu. Jadi benar-benar bagus untuk audio. Tapi emang kabel speaker ini itu dia harganya lebih mahal daripada kabel power. Kalau kabel listrik biasa itu mungkin bisa dibilang per meternya berapa gitulah. Tapi kalau untuk kabel speaker ini harganya bisa berkali-kali lipat. Soalnya ini khusus untuk speaker ya, kabel speaker. Dan kalau bisa kabel speakernya ini tuh dia dibuat sependek mungkin gitu. Di rangkaian di dalam power ini dia dibuat sependek mungkin. Entah itu bagaimana cara dulur menata komponennya supaya si kabel speakernya itu nggak perlu panjang-panjang gitu. Jadi bisa dibilang sesingkat mungkin, sependek mungkin. Gunanya apa? Supaya energi dari power amplifier itu tidak kebuang dengan kabel speaker yang panjang. Soalnya kalau kabel speaker itu terlalu panjang, maka bisa dibilang wattnya itu atau kekuatannya itu akan habis di tengah jalan gitu. Mungkin dulu juga sudah pernah sering lihat ya, kenapa power amplifier kalau untuk sound besar itu diletakkan di samping speakernya gitu. Misalkan speakernya di sini, biasanya powernya itu di bawahnya gitu. Biasanya sound gantung seperti itu. Nah, itu supaya apa? Supaya tenaga dari output power ini nggak hilang gitu. Jadi dibuat sependek mungkin ya, seperti itu. Yang pertama untuk jalur speakernya, kabel speakernya gitu. Nah, begitu dulu yang mungkin dulu belum beli kabel speaker, bisa dibeli ya kabel speaker. Nggak usah yang mahal-mahal, yang murah juga banyak. Cuma walaupun murah, harganya tetap mahal lur gitu. Kalau yang namanya kabel speaker ini, kabel speaker. Lalu yang kedua adalah kabel. Nah, kabel power supply juga sama lur. Kabel power supply atau kabel power ya. Jadi ini tuh
dari trafo ya, kabel yang dari trafo ini yang menuju ke arah power supply. Dan dari power supply itu kan dari elko itu masuk ke driver power ya. Nah itu juga sama lur, kalau bisa dibuat sependek mungkin, dan juga dibuat kabelnya itu jangan yang kecil ya. Masalah besar atau kecil itu tergantung powernya. Nah ini kan saya pakai power, ini kan sebenarnya power kecil lur ya, power kecil banget, ini cuma 10 ampere kecil, CT cuma 42, jadi saya pakai kabel ya cuma segini. Nah ini dulur, kalau misalkan powernya besar, saya sarankan sih pakai kabelnya juga yang besar, jangan irit-irit soal kabel ya, soalnya ini lumayan pengaruh banget untuk tenaga power amplifier. Bisa pakai yang besar, dipakai yang besar. Terus itu tadi, jangan sampai terlalu panjang, dibuat sependek mungkin jalurnya dari trafo ke power supply. Nah ini saya buat sependek mungkin, dari sini langsung ke sini, lalu dari power supply ini masuk kan dari elko langsung ke driver. Pendek banget, sangat pendek, jadi tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Itu sangat ngaruh sekali lur, dari untuk watt ya, atau untuk tenaganya itu sangat berpengaruh. Itu yang pertama, itu kabel, komponen penting. Lalu jangan lupa juga kabel dari kabel input ya, kabel input di sini, kabel input kalau bisa pakai yang bagus. Nah ini juga ini akan mau saya ganti lor ya, kabelnya rencana ini pakai yang lebih bagus. Soalnya apa? Soalnya kabel ini juga sangat berpengaruh banget. Kalau kabel yang bagus itu dia di dalamnya ada yang for audio ya, yang bermerek itu dia ada di dalamnya ada semacam aluminium atau apa gitu, warna ya seperti aluminium itu, dan itu fungsinya supaya low noise, supaya driver kita itu tidak dengung, terus juga tidak tidak desis atau tidak noise lah, seperti itu. Dan juga untuk perakitan power diharapkan itu perakitannya yang yang namanya dibuat seefisien mungkin lah, dibuat seefisien mungkin. Terus juga ruangnya itu jangan terlalu berdempetan ya gitu, walaupun boxnya itu kecil tapi dibuat jangan terlalu mepet gitu. Entah itu antara driver dengan trafo, driver dengan power supply, itu jangan terlalu mepet, dibuat agak ada spasinya atau ada ruangnya gitu. Jadi jangan terlalu mepet, walaupun boxnya kecil diusahakan jangan terlalu mepet antara satu komponen dan komponen lainnya. Soalnya komponen audio itu dia sangat sensitif gitu, kadang bisa malah dengung, malah noise dan sebagainya. Nah itu lur ya. Nah lalu juga yang paling penting ya di sini, yang namanya power supply atau elko itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak lur ya. Yang penting kapasitasnya itu besar, kapasitasnya itu full gitu. Nah ini saya menggunakan elko AudioVox 10.000 mikro 80 volt. Nah ini kenapa saya gunakan 80 volt, karena tegangan dari trafo itu cuma 42 volt AC. Kalau masuk kiprok dia sekitar ya kurang lebih 50-an lebih lah, 50 berapa gitu. Jadi saya pakai 80 volt di sini sangat aman seperti itu. Dan saya juga ini kan per channel atau per sisi ya. Ini kan trafonya dua. Yang di sini satu trafo 4 elko untuk low sub, yang di sini satu trafo 4 elko untuk mid high, seperti itu. Jadi sangat simple. Tapi ini power kecil lor, power kecil hanya untuk menghandle speaker mid 4 in, high-nya tweeter, terus juga untuk subwoofernya cuma 6 in plus 10 in 1 gitu. Jadi ini bukan power besar ya, ini cuma power kecil seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kabel ini, kabel kabel ke PLN ya. Ini kalau bisa juga gunakan kabel yang besar lor, kabel yang besar, juga kabel yang bagus. Nah ini sebenarnya ini nggak terlalu besar banget, cuma oke lah gitu. Soalnya ini kan bukan power besar ya, terus juga bukan power untuk hajatan. Jadi saya rasa pakai kabel seperti ini sudah sangat oke gitu. Nah ini stekernya juga. Dan kalau bisa jangan terlalu panjang juga ini untuk kabelnya ini gitu. Dibuat ya sesimpel mungkin lah, setengah meter atau berapa gitu. Seperti itu lor.
Nah, ini mungkin bisa bermanfaat bagi dulur-dulur yang mungkin juga punya power build up mungkin ya. Power build up juga kadang apa ya? Walaupun power build up, kadang saya nemuin juga kadang kabel spekernya itu kurang bagus, kadang terlalu panjang dan sampai ruwet di dalam box dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dulur-dulur bisa direhab sendiri atau dioptimalisasi sendiri seperti itu. Nah, mungkin itu saja lur ya untuk videonya, sedikit tips dan trik cara modif power amplifier secara keseluruhan ini supaya dia untuk wattnya bisa lebih optimal, drivernya itu powernya bisa lebih optimal, si tenaga ataupun wattnya itu tidak terbuang sia-sia, lebih efisien lah istilahnya seperti itu. Ya kan percuma juga misalkan driver kita atau power supply kita besar, terus powernya kuat gitu, powernya bertenaga, tapi kalau misalkan kabelnya panjang, terus kabelnya pakai kabel yang jelek, nah itu kan pasti yang namanya energi akan habis di tengah jalan gitu ya. Dan makanya kebanyakan power amplifier atau kebanyakan sound system itu dia lebih memilih kabel input yang panjang daripada kabel speaker yang panjang gitu. Soalnya kabel input ini, nah ini kan input ya, kabel input itu biasanya menggunakan input balance. Nah, input balance itu dia untuk apa ya, mengurangi noise yang pertama, dan yang kedua itu memperkuat sinyal. Jadi walaupun dia pakai kabel panjang, dia sinyalnya tetap utuh dan juga enggak noise gitu. Tapi kalau kabel speaker yang panjang itu dia enggak ada obatnya gitu. Enggak ada obatnya itu maksudnya enggak ada rangkaian yang bisa menjaga supaya outputnya itu tetap besar wattnya gitu. Kalau input ada namanya input balance gitu. Walaupun kabelnya panjang, dia tidak noise dan juga tenaganya tetap besar. Soalnya dipakaikan input balance gitu. Input balance itu kan juga bisa dia menguatkan sinyal, gainnya supaya tetap besar. Tapi kalau untuk output speaker itu enggak ada. Jadi kebanyakan power amplifier lapangan itu kabel inputnya panjang, kabel speakernya pendek seperti itu supaya tenaganya bisa lebih optimal, lebih efisien, dan nanti suaranya juga lebih jos seperti itu. Nah, itu loh ya mungkin untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Ini yang penasaran seperti apa untuk reviewnya, terus juga cek soundnya, silahkan ditonton di video saya sebelumnya sekitar 10 bulanan yang lalu ya, saya pernah review power ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.